Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang teramat sangat besar yang bisa kita rasakan sampai hari ini, yang mana kita semua masih Allah izinkan, masih Allah kehendaki bertemu dengan Ramadan di tahun ini, tahun 1443 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikannya bahwasanya kita masih melaksanakan puasa Ramadan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mungkin punya tetangga, punya saudara, kerabat, sanak famili dan lain sebagainya yang Ramadan tahun lalu masih membersamai kita, masih bercanda tawa dengan kita, masih bersenda gurau dengan kita, masih barangkali berbuka puasa bersama, sahur bersama, pergi ke majelis bersama bareng. Akan tetapi di tahun ini mereka telah pergi mendahului kita, meninggalkan kita dari alam yang fana ini. Mereka tidak lagi bisa melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang kita lakukan di tahun yang lalu. Maka pergunakanlah kesempatan ini selagi masih Allah berikan kepada kita. Maka mari sama-sama kita maksimalkan ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini, karena tidak ada jaminan saya, Anda, dan kita semuanya akan bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, pada tema pembahasan kita kali ini kita akan menerangkan sedikit tentang karakteristik utama orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan berupa surga. Jadi kita akan menguak sedikit dari banyak ciri-ciri orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran menjadi penghuni surga Jannatun Na'im, khalidina fiha abada. Orang-orang para penghuni surga itu yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, yang kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Nah, siapa di situ? Banyak Al-Quran menyebutkan tentang ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, karakteristik mereka. Karakteristik utama ahlul jannah, para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Di antaranya disebutkan ada satu karakteristik utama orang-orang yang Allah berikan, kurniakan surga Jannatun Na'im kepadanya. Siapa dia? Dalam Quran surah Ad-Dahr, atau yang biasa kita kenal surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri mereka. Mereka itu di dalam surah Ad-Dahr tersebut dikatakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penghuni surga itu Allah katakan mereka yang semasa hidupnya di dunia yut'imuna ta'am, mereka itu senang memberi makan, ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, kepada fakir-fakir miskin, kepada anak-anak yatim piatu, dan juga kepada orang yang berada dalam belenggu atau dalam tahanan, atau jiwanya sedang terbelenggu. Jadi karakteristik di dalam surah Al-Insan itu dikatakan karakteristik utama
orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang semasa hidupnya di dunia senang berbagi, senang memberi, senang menderma, senang memberi makan kepada orang lain. Dan subhanallah, sangat detail ayat itu menjelaskan, bukan hanya memberi makan, akan tetapi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Mereka itu memberi makan itu bukan sekedar makanan biasa, tidak, akan tetapi mereka memberikan makanan yang paling mereka senangi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa makanan yang kita senangi? Mungkin khususnya ini di bulan Ramadan, kalaulah ketika berbuka kita disuguhkan, kita memiliki makanan yang sangat lezat bagi kita, yang sangat kita senangi, yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, mungkin kalau ditawarkan itu atau sudah berada di hadapan kita, maka kita sudah sangat ingin menyantap makanan tersebut. Akan tetapi lihat, ketika kita memikirkan saudara kita, fuqara wal yatama wal masakin, fakir miskin, anak-anak yatim, mereka yang mungkin di luar Ramadan, baik pun di dalam Ramadan, mereka sudah terbiasa dengan kelaparan. Mereka makannya tidak tentu, kadang sehari tidak makan, atau kadang sehari cuma sekali. Nah, atau mungkin ada di antara kita yang memiliki tetangga yang demikian. Maka orang-orang yang beriman, pewaris surga tersebut, makanan yang tadi di hadapannya sudah teramat ia ingin santap, dia ingat saudaranya. Ya? Dia ingat saudaranya, dia kepingin berbagi. Dia pikirkan saudaranya. Nah, ketika dia ingin memikirkan dirinya, ingin memakan yang lezat, dia memikirkan saudaranya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, memberikan makan orang fakir miskin, anak yatim, yang paling dia cintai, makanan yang paling dia suka, favoritnya, diberikan kepada. Kalau kita kan enggak, kita paling punya makanan sisa, ya, yang enggak habis lagi, yang enggak termakan, takutnya basi, kita kasihlah ke tetangga. Na'udzubillah, itu iman yang rendah. Memang baik akan daripada mubazir, akan tetapi pewaris surga itu enggak begitu. Pewaris surga itu makan yang paling dia senangi, dia pikirkan orang lain, dia bagi. Dan subhanallah, dalam ayat tersebut lafaznya itu wa yut'imuna, fi'il mudhari. Di dalamnya fi'il mudhari. Artinya apa? Ini orang-orang yang beriman ini, pewaris surga ini, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali memberi makan, tidak. Tetapi wa yut'imuna at'am fi'il mudhari, memang dia senang memberi. Memang hobinya memberi orang makan. Memang hobinya memberi makanan yang paling dia sukai kepada orang lain. Kebiasaannya, karakteristik utamanya senang memberi, senang menderma, senang bersedekah, senang berinfak, senang ringan tangannya. Itulah yang oleh Allah katakan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya seperti itu, tidak hanya seperti itu. Lanjutan ayat itu, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Apa kata mereka setelah memberi? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Masya Allah. Itu pewaris surga itu, pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memberi bukan karena ingin dipuji. Mereka memberi bukan karena memang pantas dia memberi, tidak. Ada orang yang memang berlebihan hartanya. Memang dia diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang mencukupi, harta yang banyak, sehingga dia wajar memang dituntut untuk memberi, tidak. Tetapi pewaris surga yang disebutkan oleh Allah itu, mereka dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dalam Al-Quran juga dijelaskan itu. Mereka memang hobinya memberi. Dan ketika mereka memberi, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi kamu makan. Kami tidak butuh belas kasih darimu. Kami tidak butuh rasa syukur, ucapan terima kasih darimu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tak butuh ungkapan terima kasih,
rasa terima kasih dari Anda. Kami tidak butuh ucapan syukur dari Anda. Tapi apa? Liwajhillah, kami ini memberi hanya semata-mata untuk mengharap pandangan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, level ikhlas yang paling tinggi. Dia tidak untuk manusia. Berbuat bukan memandang manusianya. Kita kan begitu. Orang yang baik sama kita, mudah kita berbuat baik. Giliran dia mencaci maki kita, giliran dia menghina kita, giliran dia memperlakukan kita tidak baik, berat rasanya hati ini untuk berbuat baik. Orang ahli surga itu tidak begitu. Ahlul jannah itu innama nut'imukum liwajhillah. Pandangannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecoh dengan remah-remah duniawi. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'an juga, dalam Quran surah Al-Imran juga dijelaskan bahwasanya ciri-ciri penghuni surga itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan harap Anda tidak bertakwa kepada Allah lalu Anda ingin menghuni surga. Nonsen, mustahil, nihil, enggak akan mungkin. Jadi surga itu diperuntukkan lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran tersebut, di dalam surah Al-Imran, Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Subhanallah. Yaitu mereka yang mewarisi surga itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Mereka yang senantiasa semasa hidupnya di dunia senantiasa memberikan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi tidak peduli kondisinya, selagi dia memungkinkan ada untuk diberi, maka dia memberi itu karena memang tadi fi'il mudhari, dia hobinya memang yunfikuna, dia terus memang hobinya memberi. Subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, saya, Anda dan kita semuanya termasuk di dalam ayat ini. Termasuk Allah yang Allah karuniakan kepada kita orang-orang yang punya sifat dermawan, yang punya sifat pengasih, yang punya sifat pemberi. Karena memang Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, yang pemberi, yang dermawan, yang ringan tangan. Ar-Rahimu yarhamu humur rahman. Allah Subhanahu wa taala sang maha penyayang, sang maha pemberi, sang maha dermawan, sangat menyenangi, sangat senang, sangat cinta, sangat sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih, yang dermawan, yang pemberi. Ar-Rahimu yarhamuhumur rahman. Maha pemberi senang dengan hamba yang pemberi. Maha penyayang senang dengan hamba yang penyayang. Maha dermawan as-sahih sangat senang dengan hamba-hamba Allah yang maha dermawan. Memang banyak dalam hadis itu disebutkan tentang utamanya ibadah-ibadah sosial. Nah, termasuk memberi ini kan termasuk ibadah sosial. Ayyuhal ikhwan. Nah, yang mana bukan hubungan kita dengan hubungan zahir kita dengan Allah, tidak seperti sholat, puasa, zakat, tidak. Memang batin kita liwajhillah, akan tetapi ibadah tersebut adalah ibadah zahir antara kita dengan manusia, antara kita dengan sesama. Jadi utama memang puasa bagus, sholat bagus, zakat bagus, bisa naik haji bagus. Akan tetapi kalau kita tidak memperhatikan ibadah-ibadah sosial, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan kerabat kita, dengan saudara, dengan ayah, ibu, dan semua umat manusia. Kalau itu tidak baik, jangan harap
ibadah ritual kita seperti sholat, puasa, zakat, bahkan ibadah haji sekalipun bisa diterima di sisi Allah. Selesaikan hubungan dengan manusia dengan baik, barulah coba-coba kita menjalin hubungan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan memberi makan ini, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Amr wa radhiyallahu anhuma anna rajulun sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah Islam yang baik itu?" Islam yang baik itu bagaimana sih ya Rasulullah? Ini seorang sahabat bertanya penasaran. Apa jawab beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bersabda, "Engkau memberi makan orang yang membutuhkan, memberi salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibadah sosial, kan? Bukan puasanya, bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak zakatnya, hajinya dan lain sebagainya, akan tetapi mereka yang paling baik di antara orang Islam itu adalah mereka yang hobinya memberi makan orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Kemudian orang wataqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, memberi salam baik kepada orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Selagi dia muslim, maka tebarkan salam, afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, hikmahnya berkaitan dengan bulan Ramadan di tahun ini, maka marilah kita perhatikan ibadah-ibadah sosial kita, karena banyak orang ibadah ritualnya baik, bagus. Dia rajin ke masjid, dia rajin puasa, sholatnya nggak pernah tinggal, akan tetapi ibadah sosialnya hancur, ibadah sosialnya kurang baik. Dia tidak memperhatikan bagaimana tetangganya dalam keadaan susah ekonominya, sementara dia sendiri berlapang-lapang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sementara tetangganya tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, temannya, saudaranya, orang-orang yang terdekat, kerabatnya, dia tidak memperhatikan. Maka ini sebuah pertanyaan nanti di yaumil akhir kelak, bagaimana kepedulian kita? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari pembalasan, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Salah satu memuliakan tetangganya, kita perhatikan dia bagaimana ekonominya. Ini kita udah tahu pasti tetangga kita pekerjaannya apa, penghasilannya bagaimana, tapi kita tidak peduli. Kalau bahasa anak zaman sekarang, siapa lo siapa gua, urus diri masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Ini bukanlah, sangat-sangat jauh daripada karakteristik utama ahlul jannah, orang-orang yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mewarisi surga. Ini ciri-ciri utamanya. Maka milikilah, mari sama-sama kita miliki, khususnya di bulan Ramadan ini. Banyak-banyaklah menderma di bulan Ramadan ini selagi kita bisa, karena Ramadan yang akan datang belum tentu, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga, an Ibni Abbas, dari Sayyidina Abbas
radhiyallahu an. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam semakin terlihat pada bulan Ramadan sampai akhir bulan tersebut. Pada bulan tersebut malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan hafalan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Jika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam telah menemui beliau, beliau semakin dermawan dan murah hati dalam kebaikan. Seakan-akan sikap kedermawanan beliau lebih kencang dari angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari nomor 1902 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 2308 menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan, mengistimewakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain dalam hal kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kita, mari kita contoh Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat buat alam semesta, dan juga wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau berada dalam akhlak yang agung. Maka mari kita contoh sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang memberi, senang mengasihi, senang menderma adalah karakteristik utama orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Juga karakteristik utama orang-orang yang percaya kepada hari pembalasan yaumil akhir, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan tadi. Maka mari sama-sama, khususnya di bulan Ramadan ini, kita lebihkan kedermawanan kita tingkatkan lagi. Kita perhatikan tetangga kita perhatikan orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang sekiranya membutuhkan kita, maka mendermalah, lebihkanlah sedekah. Sangat banyak keutamaannya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis terkait ibadah sosial yang satu ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya sendiri khususnya, dan umumnya kepada teman-teman para pemirsa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita semua Allah karuniakan sifat-sifat kedermawanan, sifat-sifat pemberi, sifat-sifat pengasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita menjadi salah satu orang-orang yang akan mewarisi surga Jannatul Na'im yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cukup sekian dari saya sendiri Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.